Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan untuk program proposal atau ujian proposal skripsi, ya, atau seminar proposal skripsi di program sarjana Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Sirojul Falah Bogor, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan, ya, kita akan melihat untuk proposal skripsi yang disusun oleh Bapak Burhan Muhajir, ya, dengan judul Strategi Pengembangan Karakteristik Akhlak Santri di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Pelang Prabu Mulih. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi, ya. Baik, seperti biasa kami berikan waktu lebih kurang 5-10 menit, ya. Kemudian nanti akan ada review, akan ada masukan. Baik, menghemat waktu saya persilakan kepada siapa nih, Al-Ah Burhan Muhajir untuk mempresentasikan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pembimbing kami yaitu Dr. Misno SHE MH. Insya Allah di sini saya Burhan Muhajir akan sedikit mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Strategi Pengembangan Karakteristik Akhlak Santri di Pondok Pesantren Darussalam. Latar belakangnya adalah mendidik santri agar memiliki akhlak yang mulia. Itu merupakan tugas yang penting dalam pembentukan karakter para santri ataupun mereka. Dengan memiliki akhlak yang mulia, para santri akan menjadi individu yang bertanggung jawab dan mampu berinteraksi dengan baik dalam bermasyarakat. Adapun rumusan masalah adalah bagaimana cara agar santri mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah dan berkarakter. Yang kedua, bagaimana upaya guru, ustadz dalam memberikan pelajaran kepada para santri tentang akhlakul karimah. Yang ketiga adalah bagaimana menanamkan kepada santri pentingnya berakhlakul karimah dan berkarakter. Adapun metode penelitian adalah yaitu metode deskripsi kualitatif, yaitu yang kedua adalah survei, yang ketiga adalah objek penelitian adalah para santri putra di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Pelang. Adapun tujuan penelitian adalah agar kita bisa mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana para santri mengetahui tentang pentingnya mempunyai akhlak yang baik dan berkarakter. Dan adapun manfaat penelitian adalah yang pertama dapat memberikan kontribusi yang positif kepada para santri, terutama kepada pengajar, orang tua santri, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah sebagai bahan masukan bagi peneliti untuk memperluas wawasan yang dapat dijadikan tolak ukur di masa yang akan sebagai pendidik terkait tentang akhlak dan karakter santri. Adapun untuk karakter kerangka teori belum kita buat, Pak. Jadi manfaat penelitian mungkin cuma itu saja. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Muhajir ya atas presentasinya. Jadi saran saya tadi biar sambil ngaji juga ya, sambil belajar juga. Nanti judulnya diganti, boleh dicatat ya. Nah, boleh dicatat, judulnya itu lebih baik. Yang paling mudah saja itu adalah ini, pendidikan akhlak
dalam Al-Quran dan implementasinya di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Telang Prabu Mulih Sumatera Selatan gitu ya. Jadi ada dua, pertama adalah bagaimana sih sebenarnya pendidikan anak di dalam Al-Quran gitu ya. Kemudian yang keduanya baru bagaimana juga pendidikan akhlak di pondok pesantren itu gitu ya. Jadi jangan strategi semuanya biar agak sedikit berbeda. Jadi nanti bisa membaca Al-Quran gitu ya, dalam Al-Quran bagaimana sih sebenarnya pendidikan akhlak di dalam Al-Quran dan implementasinya di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Telang ya, Sumatera Selatan. Coba lihat di judulnya. Judulnya apa Jadi tadi? Judulnya diganti apa? Tadi pendidikan akhlak di dalam Al-Quran ya. Mungkin kayak yang paling gampang surat Luqman ayat ke 17 dan 19 ya, 18 dengan 19 itu plus ditambah dengan implementasi itu seperti apa sebenarnya di pondok pesantren itu. Sebenarnya tadi kalau mau di pondok pesantren saya sebenarnya bisa ya, tapi kayaknya jadikan hampir sama semua kayak strategi semuanya, nggak usah pakai strategi. Jadi ke umpamanya pendidikan akhlak di pondok pesantren Darussalam itu sebenarnya bisa juga, cuman dia hanya di situ saja, tapi apa namanya ininya kurang, apa namanya Al-Qur'annya. Coba lihat paling atas. Ini kan jadi strategi pengembangan. Jadi gini, strategi pengembangan karakteristik itu dihilangkan, langsung ke pendidikan akhlak, ya. Santri di Pondok Pesantren Darussalam itu yang pertama tuh. Tapi kalau saran saya biar nanti ada belajar juga dari Al-Quran, gitu ya, boleh ditambahkan pendidikan akhlak di dalam Quran surat Luqman ayat ke 18 dan 19 serta implementasinya di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Telang Prabu Mulih Sumatera Selatan. Nah, itu dia lebih menarik tuh. Jadi nanti berbicara karakternya dihilangkan aja, langsung ke akhlak aja. Jadi pendidikan akhlak dalam Al-Quran itu seperti apa ya, terutama nanti di Al-Quran itu lebih spesifik aja, udah di surat Luqman aja ke 18 dengan 19 gitu ya. Jadi judulnya adalah pendidikan akhlak ya dalam Quran surat Luqman ayat ke-18 dan 19 serta implementasinya di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Telang Prabu Mulih Sumatera Selatan. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih mudah. Nah, nanti berarti pertama di bab 1 latar belakang masalah itu dia berbicara tentang ya urgensi dari akhlak gitu ya, pendidikan akhlak gitu, seperti apa sebenarnya ya, termasuk juga dalam Al-Quran ya. Dan nanti dalam Al-Quran boleh juga dengan di hadis ya otomatis ada juga gitu, tapi spesifik itu di surat Luqman ayat ke-18 dengan 19 itu ya. Oke, kemudian coba lihat di bawahnya yang latar belakangnya. Nah, latar belakangnya nanti ditambahkan tadi tentang urgensi dari pendidikan akhlak ya, terutama bagi anak-anak gitu ya, bagi santri, bagi peserta didik. Kemudian yang kedua, rumusan masalahnya ya, yang rumusan masalah ini ganti semuanya ya, ganti semuanya. Jadi nomor 1 itu adalah bagaimana pendidikan akhlak dalam Quran surat Luqman ayat ke-18 dan 19. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan akhlak di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Telang Prabu Mulih Sumatera Selatan. Nah, seperti itu dua saja ya. Tujuannya ya setelah rumusan itu baru tujuan. Tujuannya adalah untuk menganalisis pendidikan akhlak di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat ke-18 dan 19. Ya, kemudian yang kedua untuk menganalisis pendidikan akhlak di Pondok Pesantren Darussalam Tanjung Telang Prabu Mulih Sumatera Selatan. Itu ya, metodenya nanti bisa menggunakan sebenarnya bisa dua tuh. Yang pertama adalah tafsir maudhu'i, yang kedua adalah apa disebut dengan deskriptif ya, deskriptif analisis gitu ya. Itu ya, jadi nanti nggak usah pakai survei ya, kemudian juga deskriptif masih bisa, kemudian objeknya tadi dua, yang pertama adalah yang ada dalam surat Luqman 18-19 dan yang keduanya adalah pendidikan akhlak yang ada di pesantren gitu. Jadi pesantren itu gimana sih cara mengajarkan akhlaknya seperti apa, seperti itu ya. Nah, jadi biar nanti ada Al-Qur'annya nih, biar agak sedikit beda dengan yang dua sebelumnya. Kalau hanya pendidikan akhlak di pondok pesantren gitu ya, biasa banget sih gitu ya, jadi agak-agak kurang tuh.
Oke, ya. Itu ya tujuan penelitian tadi untuk menganalisis tentang pendidikan akhlak. Bawahnya lagi masih ada nggak setelah tujuan? Kerangka teorinya nanti bicara tentang akhlak, akhlak itu apa, ada akhlak, ada adab gitu ya. Kemudian dasar apa Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an tentang akhlak, tentang adab, hadis tentang akhlak, akhlak itu seperti apa, akhlak kepada Allah, akhlak kepada apa Rasul gitu ya, atau adab, adab kepada diri sendiri itu. Baru nanti kerangka nanti tambah dengan teori penelitian atau penelitian terdahulu. Setelah penelitian terdahulu baru nanti ada ya tadi sistematika penulisan jangan lupa ya di bab ke-1 juga, kemudian nanti bab keduanya itu mulai dari akhlak, kemudian juga tadi ada profil dari pesantren Darussalam gitu ya, sampai kepada penelitian terdahulu atau literatur review minimal 5 atau 7 lah ya. Jadi cari skripsi atau jurnal yang bahas tentang pendidikan Al-Quran atau pendidikan akhlak dalam surat Luqman 819 dan juga di pondok pesantren gitu ya. Bab ketiganya metode penelitian tuh. Jadi lokasi penelitian, waktu penelitian, kemudian pendekatan penelitian, desain penelitian, kemudian juga dasar atau apa teknik pengumpulan datanya, cara menganalisis datanya. Nah, itu ya, sampai kepada metode atau cara menarikkan kesimpulan. Bab 4-nya nanti baru pertama itu tentang tadi ya pendidikan akhlak di dalam surat Luqman ayat 18 19 itu di situ ya, tafsirnya, kemudian akwal para ulamanya sampai kepada kesimpulan. Ya, nanti baru ada juga strategi ataupun tadi pendidikan akhlak di pondok pesantren Darussalam sebutkan juga seperti apa ada kurikulumnya, cara mengajarnya, ya dan juga apa strategi yang dilakukan. Jadi sini di situ sebenarnya walaupun nggak pakai kata strategi, tapi di dalamnya otomatis ada strateginya. Nah, seperti itu. Baru bab 5 kesimpulan ya atau penutup, kesimpulan dan saran-saran, nanti ada daftar pustaka dan juga ada biografi. Seperti itu. Ya, nanti kalau ditambahkan ada foto dan lain sebagainya ya diperbolehkan gitu. Ya, sampai situ. Nah, ada pertanyaan Ustadz Muhajir, Ustadz Burhan? Untuk sekarang belum Pak, nanti insya Allah sambil berjalan bisa sambil bertanya Ya, nanti. oke. Ya, nanti kita akan urutkan lagi untuk ininya. Mungkin nanti bisa lihat tadi di YouTube saya yang step by step, yang menulis tesis dahsyat gitu ya. Nah, itu ada urutannya tuh. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Yang tadi di-share, yang di grup itu juga sebenarnya tadi ada perlu perbaikan, yaitu metode penelitian itu di bab yang ketiga. Bab kedua, kerangka teori atau landasan teori. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Nggak ada pertanyaan lagi? Insya Allah nggak ada Pak. Cukup ya, nanti dijadikan boardnya, nanti ada work in progress untuk melihat ininya, apa sih namanya itu, pakai Word-nya itu seperti apa. Kalau pakai PowerPoint kan gampang, tinggal copy, tinggal tulis gitu ya. Tapi kalau mamanya di Word itu perlu apa, ini perlu ya kecakapan dalam menuliskan ide dan gagasannya itu. Oke, silakan Pak Iranto, ada pertanyaan? Ini Pak, paling boleh nggak minta rekamannya tadi Pak, yang tadi? Ya, nanti kita share ya. Nah, ini kayaknya nanti saya taruh di Facebook tapi unlist, jadi yang pakai link saja yang kita bagikan ya. Nanti kita insya Allah besok lah, insya Allah mudah-mudahan ya. Iyalah kita kan